Halo sahabat catur, pada video kali ini saya kembali akan membagikan sebuah partai catur dari pecatur legendaris Bobby Fischer, juara dunia tahun 1972 sampai 1975 dari Amerika Serikat. Di dalam setiap partai-partai caturnya selalu ada kombi indah yang sangat menarik untuk ditonton dan tentunya juga untuk dipelajari. Di partai kali ini, Fischer memainkan langkah-langkah brilian dengan pion-pion pusatnya, dan setiap langkahnya selalu mengintip kombinasi indah yang menyebabkan lawannya menyerah dalam 25 langkah. Sekarang mari kita lihat partainya. Partai ini dimainkan tahun 1956. Putih dipegang oleh Gord Dahmer dan hitam oleh Bobby Fischer. Di sini putih memulai dengan langkah E4. Fischer menjawab C5. Putih kuda F3. Fischer bidak D6. Putih bidak D4. Ini adalah pertahanan Sisilia yang sangat terkenal. Fischer C pukul D4. Lawan kuda pukul D4. Fischer kuda F6 mengancam bidak di E4 dan sekaligus pengembang buah. Putih menjawab dengan kuda C3 juga melindungi bidak di E4. Hitam bidak maju A6. Ini adalah varian next door yang sangat terkenal dari pertahanan Sisilia ini. Putih gajah E2, hitam bidak maju E5 mengancam kuda, kuda B3, hitam gajah E7. Sampai di sini partai masih sesuai dengan textbook, artinya kedua pemain masih melakukan langkah-langkah teori aslinya. Putih gajah E3. Langkah lain di sini yang populer juga rokade pendek. Hitam rokade. Putih bidak maju F3 menambah bantuan terhadap bidak di E4. Di sini Fischer gajah E6 pengembang perwira dan menambah perlindungan terhadap peta di D5. Putih menteri D2. Hitam bidak maju B5 mulai melakukan serangan di sayap menteri. Putih benteng D1 menambah tekanan terhadap bidak D6 yang menggantung. Seperti sering saya katakan, di dalam pembukaan Sisilia ataupun Sisilia Naga, kelemahannya lah bidak D6 yang menggantung. Hitam kuda B D7. Di sini putih memainkan bidak G4 langsung menyerbu di sayap raja Fischer. Karena dilihatnya hitam sudah melakukan rokade pendek. Di sini Fischer benteng C8. Dia tidak mempedulikan serangan putih di sayap rajanya. Dia hanya fokus pada penyerangannya. Putih bidak maju H4 menambah tekanan di sayap raja. Fischer tidak peduli, dia mainkan kuda B6. Di sini lawan memajukan bidak G5 mengancam kuda. Fischer kudanya melompat ke H5. Rencana kuda mau melompat ke G3. Dan di sini putih terpaksa raja ke F2 mengagalkan rencana hitam. Sekarang
kita beralih ke sayap raja secara mendadak dengan memajukan bidak F5. Di sini putih mulai terkejut dengan serangan dari Fischer dan dia memainkan rajanya ke G2 karena ada ancaman terselubung dari benteng dari F8. Jadi dia selamatkan dulu rajanya. Di sini Fischer F pukul E4 sesuai dengan prinsip catur. Kalau benteng sudah ada di jalur, maka jalurnya harus dibuka supaya kekuatan bentengnya menjadi dahsyat. Dan di sini putih gajah pukul kuda dan Fischer menteri pukul gajah. Di sini ancaman dari Fischer luar biasa banyak. Ada kuda ke F4, ini sangat berbahaya. Maka di sini putih terpaksa kuda D5 untuk melindungi pita F4 dan juga sekaligus mengancam menteri. Nah, tadi bagaimana seandainya di sini putih memukul bidak E4, tujuannya tentu agar nanti gajah bisa menyerang kuda berbahaya di H5. Nah, kalau ini yang dilakukan oleh putih, bidak pukul E4, rencananya gajah akan pukul kuda, maka di sini duluan Fischer menteri F2 skak mat. Itulah sebabnya tadi di sini putih kuda D5 karena dia sudah menghitung mat dengan menteri di F2. Di sini Fischer tidak menghindari menterinya atau memukul kuda, tapi dia pukul bidak F dulu sambil skak, dan putih gajah pukul bidak, baru Fischer gajah pukul kuda, dan putih gajah pukul gajah skak, Fischer lari H8, dan di sini putih gajah F4 melakukan E4. Di sini Fischer bidak maju D5. Dia sengaja memberikan bidak gratis. Nah, bagaimana seandainya bidak ini dipukul oleh lawannya? Misalkan gajah pukul bidak, maka tentu Fischer sudah menyiapkan langkah kuda F4 skak. Tentu raja terpaksa lari, maka kuda pukul kuda dan menteri pukul kuda, benteng skak ke F2, raja terpaksa G1, benteng skak terselubung dengan menteri, dia melangkah ke D2, dan di sini apapun langkah putih sudah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan raja. Dan bila raja lari, maka skak mat ke F2. Inilah kombi-kombi dari posisi Fischer yang sangat luar biasa. Kita kembali ke langkah partai. Maka di sini putih sudah menghitung kemungkinan itu, maka dia lebih baik memundurkan gajah ke F3 sambil mengancam kuda di F5, di H5. Di sini kuda skak ke F4, raja terpaksa ke F3, G3, gajah D6
ancaman terselubung terhadap Raja Putih. Di sini Putih benteng H ke F1. Ini bentengnya dari awal belum pernah bekerja ya, sekarang baru dia aktifkan ke F1. Dan di sini feature bidak maju E4. Ini adalah bidak yang sangat berbahaya untuk lawan. Nah, di sini gajah terpaksa G4 sambil mengancam benteng. Bagaimana tadi seandainya bidak E4 dipukul? Sebab gajah di E6, di D6 juga gratis. Nah, bila Putih melakukan gajah pukul bidak, tentu feature sudah menyiapkan langkah bidak pukul gajah, dan bila menteri pukul gajah gratis untuk mengembalikan gajahnya yang sudah dikorbankan, maka di sini sudah jelas feature sudah menyiapkan langkah menteri E3 skak, raja terpaksa lari ke G4 atau G2, maka menteri F3 skak mat. Nah, sekarang kita kembali ke langkah partai. Maka itu sebabnya Putih lebih baik memainkan gajah ke G4 sambil mengancam benteng di C8. Dan disinilah bidak maju D3. Inilah langkah feature yang bikin lawan merinding. Dan sampai di sini lawan menyerah. Sebab tidak ada satu lagi tempat lari yang bisa menyelamatkan Raja Putih. Di sini satu-satunya langkah mungkin yang terbaik untuk Putih, menteri D4. Dia melari ke menteri sambil mengancam menteri feature. Dan di sini saya yakin tentu feature tidak akan memainkan melarikan menterinya. Di sini tentu feature akan memainkan benteng pukul bidak di C2. Dan bila lawan menangkap menteri gratis, otomatis feature tentu sudah menyiapkan skak tabel dengan kuda ke H5, satu-satunya langkah raja A3, dan feature menutup dengan kombinasi indah skak mat dengan benteng ke H2. Dan ini tentu sudah disiapkan oleh si jenius Bobby Fischer. Dan itulah sebabnya lawan sudah menyerah pada langkah 25 tadi. Ya sahabat catur, partai-partai feature ini sangat bermanfaat untuk menambah kemampuan kombinasi Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pursuit atau langkah berulang. Silakan Anda cari di sini langkah terbaik dari Putih dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepilnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.